Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update yang akan menginformasikan terkait petani di Bone juga bayar uang pelicin Rp600.000 untuk bantuan pompa air dan juga traktor. Tribuners, petani di Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone kembali mengeluhkan bantuan Alsintan berupa pompa air dari Kementerian Pertanian yang juga harus memakai uang pelicin untuk mendapatkannya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur dari Bone, ada rekan Wahda. Selamat sore rekan Wahda. Ya, selamat sore rekan Ilu. Baik, rekan Wahda, seperti apa polemik yang terjadi di Kabupaten Bone terkait traktor dan juga pompa air, yakni bantuan dari Kementan yang ada uang pelicinnya 600.000. Ya, terima kasih rekan Ilu. Beberapa hari ini Kabupaten Bone sedang konflik di mana para petani sedang mengeluhkan bantuan dari bantuan Kementan berupa traktor dan pompa air yang harus menggunakan uang pelicin jika harus mendapatkannya. Dua kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, yakni Kecamatan Ajangale dan juga Kecamatan Bonto Cani, para petaninya telah mengeluhkan bantuan tersebut, di mana di Kecamatan Ajangale para petani diwajibkan membayar uang pelicin sekira 3 juta rupiah untuk memperoleh bantuan berupa traktor dari Kementan. Dan yang kedua datang dari Kecamatan Bontocani, yang di mana petani di sini juga harus mengeluarkan uang pelicin sekira 600.000 rupiah untuk mendapatkan bantuan berupa pompa air. Dan juga dari informasi yang kami terima, ada juga desa di Kecamatan Bontocani yang harus mengeluarkan uang sekira 1 juta rupiah untuk mendapatkan bantuan berupa traktor. Kan ini. Baik. Dan adapun bantuan-bantuan yang diberikan sejauh ini kepada petani yang juga belum berhasil mereka dapatkan karena adanya uang pelicin ini, apa saja rekan Wahda? Apakah hanya traktor dan pompa air? Mungkin terkait pupuk, apakah juga ada bantuan dari Kementan? Ya, dari informasi yang kami himpun rekan Ilu, petani baru bisa bersuara untuk dua alat ini, dan kami masih berusaha untuk mengkonfirmasi bantuan-bantuan lainnya. Akan tetapi yang termuat di sosial media ataupun yang viral di masyarakat, yakni hanya dua bantuan, yakni traktor dan juga pompa air rekan Ilu. Dan untuk bantuan pupuk sendiri rekan Ilu, dari informasi yang kami peroleh, salah satu petani di Kecamatan Bontocani juga mengeluhkan hal tersebut, di mana kata mereka heran karena dari berita yang tersebar di sosial media katanya jumlah pupuk di Kabupaten Bona itu melimpah. Akan tetapi tidak ada sampai di Kecamatan Bontocani. Bahkan mereka harus membayar lebih dari harga eceran tertinggi untuk mendapatkan pupuk lakan ini. Terkait polemik ini, apakah juga baru terjadi di Bone? Memang adanya uang pelicin 600.000 untuk menebus bantuan berupa pompa air dan juga traktor, atau kejadian ini memang sudah lama begitu terjadi rekan Wahda? Ya, dari informasi yang kami peroleh, kejadian ini sudah terjadi hingga puluhan tahun lamanya, akan tetapi baru terkuat. Hal tersebut disebabkan karena salah satu petani yang ada di Kecamatan Ajangale telah mengeluarkan uang pelicin sekira 3 juta rupiah untuk mendapatkan bantuan traktor. Akan tetapi setelah uang tersebut mereka serahkan kepada pihak penyedia, bantuan tersebut tidak kunjung diberikan, sehingga hal tersebut membuat petani tersebut kecewa dan membuatnya viral di sosial media rekan ini. Pada gambar yang terlihat ataupun juga nampak di layar, ini ada para petani begitu yang mendatangi. Mungkin seperti apa suasana di gambar ini, rekan Wahda, apa yang kemudian dilayangkan kepada petani, dan ini dapat diceritakan gambar ini berada di lokasi mana dan lain sebagainya? Ya, para petani ini yakni perwakilan dari petani Kecamatan Bontocani sekira 70 orang.
datang ke gedung DPRD Kabupaten Bone untuk menyampaikan aspirasinya kepada para anggota dewan terkait dengan pupuk yang langka dan juga mafia alsintan yang ada di Kecamatan Bonto Cani akan ini. Tanggapan dari DPRD Kabupaten Bone sendiri terkait adanya keresahan dari para petani sendiri seperti apa? Ya, salah satu perwakilan dari anggota DPRD Kabupaten Bone, mereka mengungkapkan akan segera memanggil perwakilan dari Dinas Pertanian, pengecer maupun semuanya untuk dimintai pertanggungjawaban terkait hal ini karena menurutnya mereka baru saja telah berstanding ataupun berkunjung ke Kementerian Pertanian bahwa mereka mendapatkan informasi dari pihak Kementerian Pertanian bahwa kuota pupuk maupun alsintan di Kabupaten Bone bertambah sehingga hal tersebut tidak memungkinkan dan mereka juga merasa heran karena banyaknya keluhan yang masuk akan tetapi sesuai dengan laporan dari Kementan kuota pupuk di Kabupaten Bone itu sendiri ditambah. Baik, dan juga dari pihak pemerintah, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Bone sendiri, hingga hari ini sudah ada responkah begitu kepada baik DPRD dan juga masyarakat khususnya para petani yang punya konflik terkait uang pelicin ini? Ya, kami belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut akan ILU, akan tetapi kami masih berusaha untuk menghubungi pemerintah terkait karena pemerintah yakni PJ Bupati Bone sedang keluar kota akan ILU. Ya, baik, dan juga di Kabupaten Bone sendiri, apa yang menjadi keresahan lain bagi petani mungkin begitu rekan Wada terkait pupuk juga salah satunya menjadi penting begitu. Apakah stok pupuk di Kabupaten Bone juga melimpah tapi tidak bagus distribusinya atau seperti apa? Ya, dari informasi yang kami peroleh rekan ILU, menurut salah satu sumber bahwa mereka sulit mendapatkan pupuk di pengecer rekan ILU. Mereka juga heran karena dari informasi yang beredar bahwa kuota pupuk di Kabupaten Bone itu sendiri bertambah, akan tetapi fakta yang ada di lapangan bahkan mereka kewalahan untuk mendapatkan pupuk di Kabupaten Bone, utamanya untuk daerah-daerah yang jauh di Kabupaten Bone dan juga untuk harganya pun mereka memilih lebih membayar lebih untuk memperoleh pupuk tersebut yang di mana harga eceran tertinggi itu sekira 105.000 akan tetapi para petani harus membeli ataupun membeli pupuk dengan harga 150.000 per saknya rekan ini. Baik, dan juga rekan Wahda, apakah polemik ini sudah sampai ke Kementan, yakni Bapak Abraham Sulaiman, dan kita ketahui juga bahwa beliau ini merupakan orang dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Seperti apa mungkin polemik terkait pertanian yang terjadi di daerah asalnya, apakah sudah sampai ke telinga beliau mungkin? Ya, dari informasi yang kami peroleh, kami belum memperoleh informasi tersebut akan ILU akankah berita ini ataupun kejadian seperti ini sudah sampai di pihak Kementerian Pertanian, akan tetapi kami akan terus berusaha untuk mendapatkan informasi tersebut akan ILU. Terima kasih rekan Wadah atas informasi dari Kabupaten Bone. Kami menantikan update informasi terkait uang pelicin ini dari para petani, DPR dan juga pihak-pihak yang terkait di Kabupaten Bone, dan menantikan informasi menarik lainnya dari Kabupaten Bone dan sekitarnya. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan juga Tribuners, berikut dapat disaksikan bagaimana para petani di Bone yang menuntut adanya uang pelicin Rp600.000 untuk bantuan. Pupuk bersubsidi itu dia tawarkan di BPL tak bisa, itu sudah melanggar. Yang dia pungut ini adalah ya transportasinya, karena memang pemerintah dan anggota DPR ini belum pernah membuat regulasi aturan tentang biaya angkutan pupuk di wilayah masing-masing. Ini yang perlu kita kita garis bawahi dulu ini dengan yang anggota DPR, bahwa dibuatkan dulu regulasi aturan. Untuk ini kita buat ia elina pupuk tadi 155 dibuatkan macet itu yang non subsidi, angkatan non subsidi nah. Kita terus
1 kilo. Ada juga. Ada juga. Ini juga sudah melanggar aturan ini. Ada juga. Itu ada. Lettogliere Lina. Lettogliere Pak. Total Lina siapa Pak? Siapa Pak? Sepuh. Iya, sepuh. Berarti dia 50 kilo 165. Kalau punya Pak, ukur kali 50 kilo. Kali 50 kilo, nah tambahin konsumsi di sekilo, berarti 50 kilo. Nah, euro jadi 165. Itu mahal itu Pak. Dan ini semua menjadi kendala yang ada di bawah. Berjanji secepat mungkin ya memang kita lakukan dengan itu supaya kasihan ini kita selesai letak dari jauh hanya keinginannya begitu. Jadi makanya misal ada waktu kan kita akan melakukan hal demikian, bahkan kemungkinan besar semua pengecer yang ada di Kabupaten Bone itu kita panggil. Terus selanjutnya terkait dengan keinginan saudaraku, ada pengecer tiap desa. Saya kira kalau kita terkendala persoalan pendistribusian pupuk, wajar insyaallah kita ingin kita bersepakat bahwa akan ditambah begitu. Tapi kalau hanya terkendala persoalan biaya terlalu tinggi, kan dia tidak sejalan. Tapi terkendala kebutuhan angkutan akan selalu terhambat. Ini makanya kita ajukan itu bahwa bagusnya Bontocani dengan jangkauan antara desa yang satu desa yang lain sangat berjauh. 3 poin ini yang pertama yaitu adalah pupuk bersubsidi. Pupuk bersubsidi itu dia tawarkan di Pertamina Pak. Tak bisa, itu sudah melanggar. Yang dia pungut ini adalah transportasinya. Karena memang pemerintah dan anggota DPR ini belum pernah membuat regulasi aturan tentang biaya angkutan pupuk di wilayah masing-masing. Ini yang perlu kita kita jelaskan tadi Pak terkait oh iya Pak. Ya bagus. Ya, Pak. Terkait tadi Pak yang disampaikan terkait pupuk Pak, bagaimana nuna pupuk kalau Pak? Kejadiannya? Iya. Kalau di desa Recinon itu, iya. di desa Recinon, karena di pengecernya itu lah orang dari desa sebelah. Iya. Jadi biasa itu meminta pakai orang. Iya. Belum ada. Dia bilang anunya petugu. Datang ke petugu anunya Recinon. Ya, makanya saya minta dengan hormat itu kepada ini supaya dihadirkan juga, ada juga nanti di kemudian hari itu bagi pengecer di desa, masing-masing desa ada pengecernya. Iya. Ya. Tadi kemudian, iya. Masalah harga. Iya, harganya 155. Harga normalnya Pak? Asetnya 115. 115. Iya. Iya Pak. Pong, tadi Pak bilang ke juga Pong ada alat pertanian juga yang diperjualbelikan Ada. Pong. Iya. Apa itu Pong? Pompa air. Pompa air Pong. Berapa diperjualkannya Pong? 500 bayar orang dia bilang ada lagi ongkos anunya 100 jadi 600. Oh jadi 600 Pong pompa air. Pompa air. Di Bontocani itu di Pong? Di Recinon kan Lacinom. 6. Sementara di desa yang lain kan banyak. Nah rata-rata begitu. Berapa Pong yang beli mie di situ Pong di Lacinom? Dan dikasih. Iya dikasih. Kan tidak salah 4 orang, nah beli semua itu Pang? Ya, bayar semua, kan pun dibelikan banyak harga tinggi. Iya. Cuma Iya. saya tidak tahu apa namanya sehingga bayar 600.000. Apa alasannya Pak di situ untuk dibayar? Tidak tahu juga. Namanya masyarakat itu kan orang awam. Iya. Ya sangat untuk mainnya karena harganya hanya sekian hanya sebaran 600 sementara harganya itu kan memang di atas. Pompa air saja Pang. Kalau di desa yang lain ada traktor. Traktor Pang. Itu di atas 1,5 juta. 1 juta itu Pang traktornya Pang. Di atasnya enggak. Di atasnya 1 juta. Tidak tahu di desa Langit dengan desa Cani mereka tidak dapat. Di Cina tidak dapat. Di desa Cina pompa air saja di Pang. Siap. Harapannya Pang? Kalau namanya bantuan itu kan tidak mungkin dibayar. Iya. Ya kan dari dulu kesempatan kepala desa selama 3 periode. Iya. Tidak pernah ada yang mau jadi seperti itu. Tidak berani memang. Tapi nanti setelah habis berdaya sudah bodoh berganti. Siapa? So, sebagai sekarang kan sudah Dewan Adat. Iya. Kebetulan alat juga yang kepala desa. Iya Pong. Siapa nama Ata Pong?
Andi Abdul Rahman. Andi Abdul Rahman di Pong. Oh, siap. Tribuners, demikian Tribun Timur Update kali ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.